Shalom sedulur Kemenat, kembali berjumpa dengan saya Wahyu Suprihati, penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pada saat ini kita berjumpa dalam acara Sulu Serasi. Saat ini saya akan membahas tentang Yesus Kristus dan pemulihan ciptaan. Tema ini mengajak kita menyadari bahwa iman Kristen tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga tanggung jawab kita terhadap alam dan lingkungan yang telah Tuhan ciptakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31, setelah Allah menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Artinya, seluruh ciptaan memiliki nilai dan berharga di hadapan Allah. Alam bukanlah sesuatu yang tidak penting, tetapi alam adalah bagian dari karya agung Sang Pencipta. Namun dalam perjalanan sejarah manusia, banyak terjadi sekali kerusakan yang terjadi akibat keserakahan manusia. Pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara berlebihan, bahkan penggunaan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kita bisa menyaksikan berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, pencemaran sungai, berkurangnya kawasan hijau, bahkan perubahan iklim yang sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa menjaga alam lingkungan bukan sekedar tugas sosial, tetapi itu juga bagian dari panggilan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Yesus Kristus, Allah menghadirkan karya keselamatan dan pemulihan bagi dunia. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang 20 disebutkan bahwa melalui Yesus Kristus, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ayat ini menunjukkan bahwa karya Kristus memiliki cakupan yang luas. Pemulihan yang dikerjakan Allah tidak hanya menyentuh manusia, tetapi juga seluruh ciptaan. Yesus juga sering menggunakan alam sebagai sarana pengajaran. Ia berbicara tentang burung di udara, bunga bakung di ladang, benih yang ditaburkan, dan pohon yang menghasilkan buah. Melalui semua itu, kita melihat bahwa Tuhan menghargai ciptaannya dan mengajarkan kepada manusia untuk hidup dalam harmoni dengan alam. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya pemulihan yang dikerjakan Kristus. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh gereja? Pertama, gereja dapat memberikan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Kedua, gereja dapat menjadi teladan melalui tindakan nyata seperti menjaga kebersihan lingkungan gereja, mengurangi penggunaan plastik, serta menghemat air dan listrik. Ketiga, gereja dapat mengadakan kegiatan penanaman pohon, penghijauan, kerja bakti, dan pengelolaan sampah bersama dengan masyarakat setempat. Keempat, setiap anggota jemaat dapat memulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemborosan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula dalam menjaga lingkungan. Langkah kecil yang kita lakukan dengan setia akan membawa perubahan yang besar apabila itu dilakukan bersama-sama secara konsisten. Saudara-saudara yang terkasih, bumi dan seluruh isinya adalah milik Tuhan. Kita manusia dipercaya menjadi pengelola yang baik atas segala ciptaannya.
Melalui Yesus Kristus, Allah sedang mengerjakan pemulihan bagi dunia. Sebagai gereja dan sebagai orang percaya, marilah kita ikut ambil bagian dalam karya pemulihan itu dengan cara menjaga dan merawat lingkungan hidup. Kiranya melalui tindakan kita, kasih Allah dapat dirasakan tidak hanya oleh sesama manusia, tetapi juga melalui kepedulian kita terhadap seluruh ciptaan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. One spirit, one goal.